Kisah pemuda kaya, anak bos besar pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 99, bagian pertama. Rena, yang duduk di bangku kelas mejanya sendiri. Setelah mengetahui isi tulisan yang ada di dalam bingkisan itu, hatinya langsung menjadi tergetar secara tiba-tiba. Lalu, ia palingkan wajahnya, melihat kembali ke arah pintu yang ada di depannya, berharap bisa melihat sesuatu lagi. Namun, yang ada di hadapannya hanya pandangan yang kosong, jejak yang tertinggal, hanyalah sepi dan sunyi. Mungkin saja, di harapannya saat ini, ia ingin sekali berucap rasa terima kasih, atau ada hal lain di benaknya itu tersendiri. Angin pagi yang masih terasa setelah semalam hujan turun begitu derasnya. Rena yang sendiri masih tak percaya jika HP yang dijualnya kemarin kini kembali ke tangannya. Awan di langit belum terlihat nampaknya. Matahari pagi pun demikian. Seorang pria yang datang tiba-tiba menjadi tanya yang begitu dalam. Rena semakin tak mengerti. Padahal kemarin kameranya tak ingin diganti. Sejak itu ia mulai menaruh tanya, siapakah sebenarnya cowok di balik kejadian tersebut? Hingga waktu pun mulai berganti. Dari yang sepi, kini satu persatu temannya mulai berdatangan. Kelas pun menjadi penuh. Pelajaran akan segera dimulai. Sejak saat itu, laki-laki yang ada di kelas lain yang belum ia ketahui namanya menjadi tanya tersendiri di hatinya. Langit-langit di atap kelas nampak lain dari biasanya. Rena menjadi tak fokus belajarnya. Pandangannya lebih banyak menatap apa yang ada di sudut depan atasnya. Hingga hari pun terlewati. Di rumahnya sendiri, ia menjadi lain lagi. Tak biasanya, yang dibaca hanya secarik kertas kecil itu. Lalu, waktu berganti. Tak terasa sudah 3 hari berlalu. Kenshin dan Rena tak juga bertemu semenjak kemarin. Sampai pada saatnya akan menginjak di bulan ke-8, di mana di setiap sekolahan biasanya membuat sebuah acara. Tak beberapa lama kemudian, hari yang ditunggu pun datang. Saat itu sudah ditentukan 3 nama hari yang akan rehat di semua mata pelajaran, yang artinya libur berturut-turut selama 3 hari penuh. Namun masih tetap masuk sekolah. Di hari yang ditentukan itu, pelajaran pun ditiadakan. Tepat pada waktu itu, di hari Selasa, suasana begitu ramai. Sana-sini terdengar suara, kesibukan ada di mana-mana, tentunya di sekitar lokasi sekolah. Ada yang memasak, ada yang menari, ada yang menyanyi. Semuanya serba gembira, menikmati tawa, ria, dan canda. Terdengar pula sorak-sorai, gegap gempita, menghias ramai di hampir semua perlombaan itu. Termasuk Rena dan teman-temannya yang juga ikut pula. Mereka pun sama dengan lainnya, terlihat sekali bahagia. Namun, hal yang lain bisa saja terjadi, tak seperti pada umumnya. Di sela keceriaan dan kebahagiaan itu, ternyata ada satu pemandangan lain yang tak biasa untuk dipandang. Diceritakan dari atas lantai 2, Rena dan temannya yang sedang melihat perlombaan tenis meja antar kelas di lapangan tengah. Ia begitu menikmati suasananya. Tak luput pula, mereka pun bersorak-sorai, memberikan semangat ke temannya. Namun, di sela cerianya hal itu, tiba-tiba, pandangan Rena tak sengaja teralihkan ke sebuah sudut kolom kecil yang ada di belakang musola sekolah. Samar-samar, ia melihat seorang pria lagi duduk sendiri. Dari lantai atas itu, si Rena pun memperhatikan, sambil ia melihat jalannya perlombaan yang ada di bawahnya. 10 menit pun berlalu. Pria itu tak juga meninggalkan tempat tersebut. Hingga hampir setengah jam lebih, ia masih berada di tempat sepi itu, dengan tangannya yang memegang sebuah buku. Rena yang melihat dari jauh, ia kemudian menyimpan tanya, siapakah dia itu ya? Kok kagak ikut perlombaan bareng teman-teman? Bisik hatinya. Dikala itu, suara-suara yang terdengar masih begitu ramai. Keheningan hampir tak nampak lagi di tempat ini. Sedikit-sedikit si Rena ini masih memperhatikan
seorang cowok yang berada jauh di tempat tersebut. Waktu pun berjalan, arah lintasannya hampir tak bisa dipastikan. Rena yang bersama temannya pun meninggalkan tempat itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 99, bagian kedua, di balik hiruk-pikuknya suara, serta kesibukan di masing-masing siswa. Seorang cowok yang dimaksud si Rena, terlihat akan meninggalkan tempatnya. Ia berjalan, melewati keramaian itu. Sementara, Rena yang kembali di kelasnya. Rupanya, ia sedang mengambil kamera. Bersama temannya, dirinya akan mengabadikan momen-momen di hari ini. Dan tentu saja, kamera pocket di waktu itu sangat terasa istimewanya. Karena HP-nya sendiri tak tersedia fasilitas untuk memfoto. Maklum, kan zamannya masih segitu. Kemampuan gadgetnya masih begitu terbatas. Itu pun masih jarang yang punya. Lalu, Rena pun naik lagi ke lantai 2. Dari sana, ia mulai memfoto suasana yang ada di sekitarnya. Jam sekolah sudah menginjak 10 pagi. Alunan musik yang terdengar begitu terasa nuansanya. Rena yang bersama teman ceweknya itu tiba-tiba dihampiri, didatangi oleh beberapa siswa lelaki yang berasal dari kelas lain. Nampaknya mereka sudah saling mengenal, bahkan beberapa di antaranya ada yang mempunyai hubungan spesial. Saat itu, Kenshin terlihat dia akan naik lantai 2. Ia juga ingin bertemu temannya untuk meminjam sebuah buku lagi. Lalu, di balik keseruan yang ada, di balik mengalunnya lagu yang indah, yang berjudul My Heart Will Go On, lagu milik Celine Dion, Rena dan teman cowoknya itu saling memotret di antara mereka sendiri. Seakan mengikuti alur lagu tersebut, satu persatu berfoto ria di atas ketinggian, meski hanya di lantai 2. Tak luput pula yang ada hubungan spesial pun turut serta mengabadikan momen harinya tersebut. Termasuk Rena, yang hari-hari belakangan, ia dijodohkan teman-temannya untuk segera jadian dengan si Irfan. Seorang lelaki yang terlihat ada hati ke Rena, yang saat ini pula berada di tempat ini. Alhasil, karena bujuk rayu temannya yang mendesak sekali itu, si Rena pun akhirnya mau berfoto berdua bersama dengan si Irfan itu, dengan mengikuti lagu yang sedang diputar dari atas panggung itu. Di sela sesi pemotretan tersebut, yang juga dilihat oleh teman-temannya, Kenshin terlihat akan lewat di jalan tersebut, karena posisi Rena dan Irfan yang bersiap dan akan sedang difoto. Kenshin pun menunggu, tepat berada di belakangnya. Lalu, temannya yang ada di depan itu mulai memotret dengan kamera pocket tersebut. Tak menunggu lama, satu pemotretan telah usai dilakukan. Namun, teman satunya lagi berkata, masih kurang lagi friends. Kan lagunya itu belum habis. Coba ganti posisi aja, Rena, kamu yang ada di sebelah kanan sekarang, sahut temannya itu. Yang lainnya pun ikut bersorak-sorai, yang berarti tanda setuju, memberi dukungan. Kenshin terlihat masih sabar menunggu. Ia belum tahu siapa dua orang yang sedang berfoto itu, karena ia sendiri sedang melihat buku yang ada di tangannya. Apalagi di sekitarnya ini, banyak juga yang melihat, berkerumun. Di depannya pun masih ada 2-3 orang yang berdiri. Jadinya, belum terlihat jelas siapakah mereka itu. Namun, Kenshin tak ingin tahu hal tersebut. Baginya, tujuannya hanya ingin ke kelas temannya untuk meminjam sebuah buku. Tak menunggu lama, pemotretan itu telah selesai. Teman-teman Rena banyak yang tersenyum. Si Rena pun mulai mengatur posisinya seperti sebelumnya. Namun, di sela ia akan kembali, yang di dekatnya saat itu masih ada Irfan. Kenshin tiba-tiba berjalan melewati, tepat berada di dekatnya. Kenshin pun dengan jelas melihatnya, namun ia tak berkata, hanya diam dan berlalu saja. Si Rena pun
Melihat pula cowok yang sedang lewat itu. Perasaannya tiba-tiba sekejap jadi tak menentu. Di balik tawa temannya, si Rena malah merasa bersalah. Aneh juga, kan dia tidak ada hubungan dengan Kenshin. Waktu beranjak, Rena semakin tak enak hati dengan pria yang berjalan tadi. Apalagi ini pertama kalinya ia bertemu kembali dengan lelaki dari kelas lain yang memberinya kamera ini. Rena pun masih berdiri di pinggir pagar di lantai 2 itu. Pandangannya masih melihat ke arah bawah. Angannya melayang entah kemana. Tak lama berselang, ia pun melihat kembali seorang lelaki yang baru saja membuatnya merasa lain. Terlihat membawa tas di pundaknya. Ia berjalan sendiri menuju pintu keluar di gerbang sekolah itu. Si Rena pun memperhatikan dari jauh. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.